Waalaikumsalam. Gimana kabarnya jam 8? Baik. Kita paksakan menjadi baik-baik saja. Materi kali ini adalah kreasi konten menggunakan kecerdasan artifisial. Oke, hampir lupa, kita awali dulu dengan doa ya. Ya. Dua kelas. Selesai. Terima kasih. 1, 2, 3. Ini kurang satu, siapa yang nggak masuk? Saya nggak masuk. Oh, saya nggak masuk. Kenapa? Masih nyantrum kan di luar, Pak. Nanti suruh ketemu istri saya. Oke. Kreasi konten menggunakan kecerdasan artifisial. Jadi di materi ini masih runtutan dari materi sebelumnya dari modul 2. Ini kreasi konten ini saya fokuskan untuk membuat web. Jadi membuat web yang sederhana. Jadi dari pembelajaran ini yang hari ini itu nanti waktunya kamu harus bisa membuat website yang sederhana, web aplikasi yang sederhana. Dan ini tentunya runtun dengan pertemuan yang akan datang. Ya. Tujuan pembelajarannya membuat aplikasi HTML sederhana, memanfaatkan AI sebagai asisten coding pengembang. Jika dua ini sudah terpenuhi, tentunya kreativitas dan cara kritis nanti akan berkembang dengan sendirinya. Jika begitu dipublish, nanti akan meningkatkan komunikasi digital. Next, mengapa AI dan coding itu penting? Jadi gini ya. Oke. Jadi seperti ini. Tekan aja dulu. Blue screen. Jadi seperti ini ya. Jadi untuk coding, jadi coding itu yang awal itu kita seperti algoritma di komputer tinggi itu nanti ada persiapan terus dikelompokkan sampai bikin algoritmanya. Setelah algo jadi, nanti kita bikin codingnya. Algo dan coding. Dan di sini di coding ini nanti yang kita bantu dengan AI. Ini yang kita bantu dengan AI. Jadi nanti ada prompt untuk membuatnya. Lanjut ya. Langsung aja ke sini. Seperti ini ya. Contoh ya dari kemarin kita ada flow yang seperti ini untuk menghitung luas segi 4. Ini permanen ini. Contoh kita membuat flow luas segi 4. Ya awalnya kan kayak gini. Start, terus ada inputan. Inputannya apa kalau segi 4? Panjang kali lebar. Lebar. Panjang ikut, panjang dan lebar. Setelah itu ada proses kan? Apa prosesnya? Itu luas sama dengan panjang kali lebar. Oke ya. Ini tulisannya ya memang seperti ini. Setelah dihitung, nanti akan tampilkan hasilnya. Output. Nah, dari sini jalannya AI. Kalau kita bikin kode nanti akan kodenya bahasanya apa kan seperti itu. Cara bikinnya ini cukup kamu pahami input, proses, dan outputnya. Input, proses, dan output. Nah, sekarang dibuka chat GPT-nya. Oke, dibuka, coba dibuka ya. Dibuka chat GPT-nya.
ikuti prompt yang saya buat sebagai ahli. Buatkan skrip dengan bahasa. Nah, bahasa ini kalian sesuaikan. Misalkan kamu pakai Python, buat Python. Karena tentu kita pakai HTML, kamu buat bahasa HTML. Koma dengan inputan apa itu inputannya? Panjang kali lebar. Panjang dan lebar. Panjang, tulis saja, dan lebar. Jadi ini ya begini ya, inputan bahasa, terus koma lagi prosesnya kamu tulis proses luas sama dengan panjang kali lebar, dan output menampilkan luas. Jadi kuncinya itu ada di bahasa, input, proses, lalu output. Coba diingat apa? Bahasa, input, proses, lalu output. Sederhana itu. Nah, selebihnya itu opsional. Jadi misalkan saya ingin nanti headernya itu ada tulisan nama saya, tulis opsional di sini. Apa header dengan tulisan nama saya? By Irul. Seperti itu. Sudah di enter di chat GPT-nya? Ya. Apa itu? Muncul apa ini Pak? Banyak Pak. Nanti ada kode dan L. Nah, karena kita masih belajar, masih newbie, biasanya kan GPT itu menampilkan banyak file. Kalau keluar banyak file, tulis di bawahnya tambah lagi. Jadikan satu file saja. Karena kita masih belajar. Ngomong-ngomong ini kok gak nyala-nyala. Oke. Nah, setelah tadi keluar kode di ChatGPT itu kamu copy, kamu paste melalui HP kamu dengan aplikasi HTML editor seperti kemarin. Langsung kita play. Bagaimana hasilnya? Jadi Pak ya. Tuh, seperti apa jadinya? Prak. Oke, dari ini yang penjelasan yang sederhana ini kira-kira membuat aplikasi dari HTML itu mudah apa enggak? mudah. Karena pakai AI. Kalau kita ya nggak ada materi lagi deh. Ini katanya ya, ini untuk membuat halaman yang cuma judulnya atas keluar tulisan hello gitu aja. Tapi kalian tadi sudah belajar membuat aplikasi untuk menghitung Panjang dan lebar. dan lebar. Oke. Ya. Oke. Refleksi dan diskusi perbedaan manual dengan AI. Jadi ini dulu pada saat bapak kuliah untuk membuat yang seperti kalian buat tadi itu membutuhkan proses lama. Jadi saya harus tahu head, title, body, terus bikin garis BR dan sebagainya, dan itu membuat saya muak sekali. Curhat. Untuk saat ini codingnya itu dibantu AI. Tentunya kita nggak hanya langsung mengambil dari AI itu, kita harus tahu dulunya, kita harus tahu algoritmanya agar kita tahu logikanya. Kita bisa saja minta AI buatkan aplikasi untuk menghitung luas persegi panjang. Bisa, dia akan mengeluarkan seperti yang kamu harapkan. Tapi kalau seperti itu kamu nggak tahu prosesnya ini.
setiap tugas saya itu harus ada algoritma. Algoritmanya dipelajari kapan? Kemarin minggu 2. AI mempercepat pembelajaran, ya cepat singkatnya pembelajarannya. Resiko tergantung pada AI. Nah, ini yang penting ini. Karena masuk ke AI tetap eksekutornya kalian. Ya. Makanya kita harus belajar ininya dulu. Tanpa ini, tanpa tahu dulunya ini, membuat seperti yang apa kita harapkan susah. Apalagi kalau nanti ada kesalahan, trace error. Nanti errornya di mana dari flow itu juga. Ini kemarin tadi. Poin sudah slide terakhir. Sebelumnya ada loh. Tuh, hilangan di mana? Oh ya, elemennya ya. Oke, ini sudah terakhir. Jadi kesimpulannya ya. Tapi sebelum ini nanti saya ada tugas pasti. Kesimpulan dulu. HTML adalah fondasi web, sedangkan AI adalah akseleratornya. Keduanya alat penting yang jika digunakan bijak dapat membuka pintu ke dunia kreasi digital tanpa batas. Itu maksudnya apa ya? Fondasi web itu HTML. Kenapa saya arahkan HTML? Nanti semuanya aplikasi pasti online. Jadi itu pentingnya HTML ya. Terus ini tugasnya untuk portfolio pribadi. Jadi tugasnya nanti saya ubah. Jadi ini ya. Ini untuk penugasan. Tugasnya pribadi. Tugas pribadi membuat aplikasi matematika untuk menghitung volume bangun ruang. Nanti terserah bangun ruang apa. Kasih nama kami juga di webnya, nanti dikumpulkan lewat WA group. Dan tugas ini akan berlanjut di pertemuan selanjutnya. Jadi gini ya, pertemuan selanjutnya kita akan belajar membuat presentasi dengan AI. Jadi kalian mempresentasikan tugas kalian secara individu dengan AI. Bagaimana caranya ya kita tunggu minggu depan. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Profesor, lanjut.